disebut tertua setelah Masjidil Haram. Kisah berdirinya Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Tempat suci umat Islam ini berdiri di Kompleks Haram Al-Sharif atau Temple Mount di Yerusalem ini memiliki sejarah dan dinamika yang panjang. Dikutip dari buku Kilau Mutiara Sejarah Nabi oleh Amandra Mustika Megarani, Masjid Al-Aqsa dibangun di sebuah tempat yang berbentuk persegi dengan luas sekitar 144.000 meter persegi. Kawasan ini mampu menampung kurang lebih 400.000 jemaah, sedangkan bangunan masjidnya sebesar 83 meter dengan lebar 56 meter yang dapat menampung 5.000 jemaah. Kisah Masjid Al-Aqsa tidak bisa lepas tentang bagaimana masjid ini menjadi perebutan antar dua negara, yakni Israel dan Palestina. Di tempat inilah banyak peristiwa bersejarah bagi umat Islam terjadi. Kisah berdirinya Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pada dasarnya, kapan tepatnya Masjid Al-Aqsa berdiri belum dapat dipastikan. Berbagai sumber mengatakan hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, hal yang pasti Masjid Al-Aqsa adalah masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Hal ini disebutkan dalam buku Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh H. Dudi Rosyadi, LC. Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali didirikan?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram." Lalu Abu Dzar bertanya lagi, "Kemudian setelah itu masjid apa?" Beliau menjawab, "Masjid Baitul Maqdis." Abu Dzar bertanya lagi, "Berapa tahunkah keduanya berselang?" Sebagaimana yang tertera dalam hadits tersebut, Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang sudah didirikan sejak lama bahkan sebelum kenabian Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat, menurut buku sejarah dan keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds karya Mahdi Said Reis Karism, sosok yang benar-benar pertama kali mendirikan Masjid Al-Aqsa adalah para malaikat berdasarkan sumber dari beberapa kitab tafsir. Namun, ada pula yang berpendapat dari kesepakatan mayoritas ulama dan yang sahih, Nabi pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa yaitu Nabi Adam alaihi salam atas wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim alaihi salam merenovasi bangunan Masjid Al-Aqsa serta meninggikan bangunannya. Setelah itu, diketahui bahwa Nabi Yakub alaihi salam juga melangsungkan perbaikan pada bangunan Masjid Al-Aqsa. Selang waktu yang sangat lama, masjid itu kembali dibangun oleh ayah dan anak yang sangat mulia. Mereka adalah Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, diserang oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Hal ini menyebabkan Bani Israel tidak memiliki Masjid Al-Aqsa yang sudah hancur lalu diubah menjadi ladang oleh Raja Titus sebagaimana pendapat Ibnu Khaldun. Akhirnya, Baitul Maqdis nyaris menjadi tidak tersisa dan terbengkalai keberadaannya. Barulah ketika Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh umat Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin berbondong-bondong membangun kembali Masjid Al-Aqsa sebagai wujud laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir di kalangan Bani Israel.